Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani Harahap, SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Woyla, Aceh Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap. 1. Ing Ngarsasung Tulada adalah seorang pendidik, orang-orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan kepada cita-cita yang luhur dan ideal atau momong. 2. Ing Madya Mangun Karsa adalah seorang pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan kepada cita-cita yang luhur dan ideal atau momong. 3. Tutwuri Handayani. Yang dimaksud dengan tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya atau ngemong. Selanjutnya saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, layanan bimbingan yang saya lakukan berpusat pada guru di mana proses pembelajaran didominasi dengan ceramah dan penjelasan dari guru. Pembelajaran hanya semata untuk mencapai target kurikulum sesuai dengan program layanan yang saya buat. kedua, Perbedaan karakteristik siswa juga tidak terlalu diperhatikan dan semua siswa dianggap sama dikarenakan saya belum memahami tentang kodrat anak, sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda. ketiga, Dalam pembelajaran saya sering marah-marah jika ada anak yang tidak fokus belajar, bermalas-malasan saat belajar dan tidak memahami apa yang saya jelaskan. Selain itu untuk mengubah perilaku siswa yang salah saya menggunakan hukuman fisik seperti push up atau lari, dikarenakan saya meyakini bahwa jika siswa takut maka dia akan berubah. Tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Namun hal ini hanya bersifat sementara saja dikarenakan bukan atas dasar kesadaran pribadinya sehingga anak akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang pendidikan menjadi berubah. Bahwa pendidikan adalah proses menuntun, memfasilitasi, melayani anak didik dengan sabar dan ikhlas karena setiap anak berbeda-beda, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan, dan pendidikan yang berpihak, menghamba, pada anak. ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Membuat model pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang ada yang diharapkan dapat membuat anak bersemangat belajar. Selain itu pembelajaran juga akan berpusat pada siswa di mana siswa yang akan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ide. Memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus anak dan semangat anak. Selain itu pembelajaran juga akan berpusat pada siswa di mana siswa yang akan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ide. Dikarenakan setiap anak adalah unik dan berbeda yaitu mempunyai kodrat masing-masing maka dalam penyampaian materi dan pemberian penilaian akan dibedakan sehingga akan mengakomodir semua kemampuan. Kesimpulan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya.
Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Terima kasih.